Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Mas Nazik. Selamat tahun baru 2022. Sorry aku lama upload untuk sebulan ke belakang karena memang terlalu banyak kegiatan ya teman-teman ya. Tapi spesial di awal tahun ini kita memulai awal tahun untuk merencanakan goals kita, terutama di financial goals kita untuk bisa kita capai di tahun 2022. Ngomong-ngomong soal goals, aku punya beberapa kiat-kiat dan tips and trick yang aku pelajari dari pelatih sukses di Indonesia maupun di dunia. Aku belajar dari bukunya, belajar dari ikut seminarnya, dan aku akan sharingkan kiat-kiat tersebut. Setidaknya ada 3 kiat utama untuk kita bisa mencapai goals kita dengan efektif, mudah, dan betul-betul kita bisa confident untuk bisa mencapainya. Nah teman-teman penasaran? Simak video ini ya sampai selesai. Nah, kiat yang pertama ini ditularkan atau dicetuskan oleh Pak Tung Desem Waringin, seorang pelatih kesuksesan nomor 1 di Indonesia. Dan beliau mengungkapkan bahwa untuk kita bisa mencapai goals kita secara efektif dan confident, kita harus menciptakan goals kita itu STPM. STPM itu 1S spesifik. S-nya spesifik. Spesifik itu kamu harus bisa menyusun goals kamu secara spesifik. Kalau kita ingin punya banyak uang tahun ini, berapa uang tersebut? 1 miliar kek, 2 miliar atau 3 miliar harus spesifik. Karena jika goals kita spesifik, kita akan mudah untuk mengejarnya. Kalau goals kita tidak bisa spesifik, kita akan bingung kapan tujuan goals kita tercapai. Karena kita nggak jelas goalsnya di angka berapa, sehingga kita nggak bisa ngejar, nggak tahu sampai kapan. Nah, maka dari itu goals kita harus spesifik. Kalau teman-teman ingin dapat nilai 100, nilai A, nilai B harus nilainya tertera berapa, spesifik. Sehingga jika tercapai, teman-teman betul-betul telah merasa sukses untuk melaksanakannya. S pertama spesifik, SP, P-nya harus positif. Positif itu tidak boleh kita nyusun goals kita tidak mau miskin. Aku tahun ini nggak mau miskin, aku tahun ini nggak mau berbuat nakal, nanti malah ujung-ujungnya miskin, ujung-ujungnya. Nah, itu justru goals yang negatif. Karena jika kita mendoktrin kata-kata negatif ke dalam otak kita, yang terjadi malah yang negatif. Kita pengen tidak miskin, yang terjadi malah miskin. Kita pengen dapat nilai baik, malah yang terjadi nilainya buruk. Karena kita mendoktrin atau mengisi kata-kata dalam otak kita itu yang buruk-buruk, sehingga teringat-ingat dan terngiang-ngiang yang terjadi seperti itu. Kita tahu konsep bahwasanya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu adalah doa ya. Itu juga bisa jadi berkorelasi dengan hal ini. SP spesifik, positif, T-nya adalah tertulis. Tertulis karena jika kita bisa menulis apa goals kita, itu bisa menjadi sebuah kontrak kita dengan alam. Sehingga ketika kita misal melihat tulisan kita menjadi semangat dan mengetahui mengapa kita harus bersemangat di pagi itu. Nah, tertulis ini menjadikan kita betul-betul memiliki goals yang memiliki goals yang harus dicapai, yang memang ada ikatan kontrak kita dengan alam untuk bisa mencapai hal itu. Terkadang kalau kita tertulis, ada Pak Tung Desem Waringin pernah menulis tujuannya dia, setahun harus tercapai, ternyata tidak tercapai. Sebenarnya tidak tercapai bukan karena Tuhan menolaknya, tapi karena menundanya. Asalkan tujuan kita tertulis, tujuan tersebut bisa tercapai, namun tidak selalu dalam target waktu tertentu. Bisa jadi diundurkan oleh Tuhan, atau kamu belum siap menurut Tuhan, sehingga target tersebut atau goals tersebut mundur atau ditunda. Tidak apa, it's okay. Kalau teman-teman mengganti tujuan teman-teman, justru teman-teman mulai dari nol lagi dan akan selalu ditunda terus karena teman-teman tidak akan siap. Orang yang siap adalah orang yang melalui prosesnya terlebih dahulu, sehingga dia menjadi matang, dia menjadi siap untuk mendapatkan kesuksesan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau teman-teman baru proses saja gagal dan ganti ke proses baru lagi, maka teman-teman tidak akan matang-matang, ya kan? Nah, itu adalah logikanya. Sehingga teman-teman jangan sering bergonta-ganti tujuan, jangan sering ganti-ganti goals. Teman-teman harus konsisten, teman-teman harus percaya bahwa dengan proses lah teman-teman akan sukses. Nah, itu yang ketiga ya, bahwa goals kita harus tertulis. Ketika tertulis, kita merasa punya kontrak yang harus kita jalankan. SPT tertulis, M-nya harus menarik. Menarik kenapa? Karena kita kalau punya tujuan goals kita itu tentang uang, misal 1 miliar, it's okay, that's money, itu uang, tapi tidak ada sisi emosionalnya. Coba ditambah bumbu-bumbu emosional, bukan bumbu-bumbu asinan, tapi bumbu-bumbu emosional yang bisa membakar semangat kita. Kenapa kita harus dapat 1 miliar? Karena kita misal, aku ingin sekali memberangkatkan orang tuaku berangkat haji, aku ingin sekali memberangkatkan orang tuaku umroh, aku ingin sekali membahagiakan mereka, aku ingin sekali memanjakan orang tuaku di masa tua. That is emotional value, sisi emosional. Ketika kita membumbui target atau goals kita dengan emosional,
dengan value-value emosional, maka kita akan tergerak untuk mengejar goals kita dengan semaksimal mungkin, karena ada emosional yang ikut andil di sana. Jadi kita bersemangat bukan hanya sisi karena uangnya, tapi karena juga orang tua kita, karena juga diri kita, karena juga lingkungan kita. Nah, itu adalah sisi emosional yang perlu kita bangkitkan untuk bisa menggerakkan kita menuju goals kita nanti di tahun 2022. SPTM, tambah lagi satu hal yang juga penting, bahwa goals kita itu harus memiliki big why, atau kenapa, mengapa kita harus mencapainya. Dan jawabannya juga harus besar, big why. Karena dengan begitu kita akan melakukannya dengan juga tindakan-tindakan yang besar. Contoh misal kita dalam kondisi terpepet, karena aku juga mencapai titik sini karena the power of kepepet. Kalau teman-teman sering ikut seminarku, teman-teman tahu sejarahku membangun usaha, the power of kepepet adalah sumber daripada aku mencapai titik yang saat ini. Nah, teman-teman apabila disuruh menggapai melompati danau, melompati sungai yang jaraknya mungkin 3-4 meter, teman-teman nggak bisa, dan teman-teman bilang, oh aku nggak bisa. Tapi ketika di belakang teman-teman ada harimau, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman akan berpikir bagaimana caranya bisa melompat dari sungai itu, melompati sungai itu, karena ini sudah mengancam nyawa gitu. Nah, big why itu juga harus ada dalam goals kita. Kenapa kita harus mencapainya, dan alasannya harus juga besar, karena itu menjadi bahan bakar kita untuk melakukan tindakan yang besar pula untuk mencapai goals tersebut. Jadi ada 4 kiat-kiat yang aku sharingkan untuk kita bisa mencapai goals kita di 2022. SPTM, spesifik, positif, tertulis, menarik, dan memiliki big why atau alasan besar, alasan kuat mengapa kita harus mencapainya. Insya Allah dengan kiat-kiat tersebut teman-teman bisa mencapai goalsnya di tahun 2022 dengan lebih mudah, efektif, efisien, tercapai. Amin ya rabbal alamin. Gue Mas Gusti Ari, bye bye.